Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran seni budaya kelas 9. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran seni budaya kelas 9 bab 3. Di video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa poin-poin pada bab 3 ini. Dan kali ini akan dikupas tuntas semuanya. Mari simak video pembelajarannya baik-baik ya. Cekidot! Seni budaya kelas 9. Seni grafis. Membuat seni grafis dengan berbagai alat dan teknik. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengenal seni grafis. Jadi intinya seni grafis itu seni cetak gambar 2 dimensi. Jadi kita membuat sebuah gambar 2 dimensi dan dicetak. Contoh seni grafis yang kita temui adalah sablon pada kaos kita dan juga seni fotografi yang tentunya mempunyai nilai-nilai estetis. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat sablon atau karya foto ini? Mari kita kupas tuntas di video kali ini. Simak baik-baik ya videonya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka disusunlah tujuan pembelajaran pada video kali ini. Jadi setelah menonton video kali ini diharapkan kalian dapat memahami hal-hal yang diperlukan dalam seni grafis dan juga kalian dapat mengidentifikasi cara pembuatan seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Teknik yang pertama adalah teknik cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan karya seni grafis yang menggunakan media cetak dengan memiliki perbedaan tinggi dan rendah. Yang dibuat tinggi dan rendah ini, yang akan tercetak adalah bagian yang tinggi, sedangkan bagian yang rendah tidak tercetak. Contohnya stempel atau cap dari karet. Jadi kan permukaannya itu ada tekstur-tekstur yang tinggi ya. Bagian yang menonjol itu akan menjadi gambar capnya. Media cetak tinggi. Media cetak tinggi merupakan bahan, alat, dan teknik yang dipergunakan dalam berkarya cetak tinggi. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang media cetak tinggi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bahan cetak tinggi. Bahan yang dipergunakan untuk berkarya cetak tinggi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bahan alami, yaitu bahan yang tersedia di alam. Contohnya daun-daunan, kayu, kulit pohon, atau buah-buahan. Dan yang kedua adalah bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh pabrik. Contohnya kertas gambar, kertas karton, hardboard, triplek, karet, aluminium, tinta, dan cat. Alat cetak tinggi. Peralatan yang dipergunakan untuk pembuatan cetak tinggi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama alat pembentukan cetakan, seperti gunting, pisau, dan pisau pahat. Gunting berfungsi memotong kertas, pisau untuk memotong daun-daunan atau batang daun, dan pahat untuk mencukil kayu, hardboard, dan karet. Alat yang kedua adalah alat pewarnaan. Alat untuk pewarnaan dapat berupa roll karet dan kaca. Roll karet berfungsi memindahkan tinta atau cat pada cetakan, sedangkan kaca sebagai alas untuk menyiapkan tinta atau cat. Teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi adalah cara-cara pembuatan cetak tinggi. Teknik untuk cetak tinggi dapat menggunakan teknik rekat dan teknik cukil. Teknik rekat merupakan cara pembuatan cetakan dengan merekatkan bahan satu dengan bahan lainnya. Teknik cukil.
Teknik cukil merupakan cara pembuatan cetakan dengan mencukil bahan dari hardboard atau kayu dalam rangka membentuk gambar terbalik dengan alat pahat. Cara yang kedua adalah dengan cetak saring. Konsep cetak saring. Cetak saring atau screen printing atau sablon merupakan karya seni grafis yang proses pembuatannya menggunakan media kain saring yang disebut screen. Media cetak saring. Media cetak saring merupakan bahan, alat, dan teknik yang dipergunakan dalam pembuatan cetak saring. Bahan cetak saring adalah bahan yang dipergunakan untuk pembuatan cetak saring berupa kain saring atau kita sebut dengan screen adalah kain yang terbuat dari nilon. Kemudian mica film atau kertas kalkir, yaitu berfungsi untuk membuat desain atau gambar yang dikehendaki. Kemudian dalam cetak saring juga diperlukan bahan afdruk dan penghapus. Nah, apa sih bahan afdruk itu? Jadi bahan afdruk adalah ramuan yang berfungsi menutup kain saring dan sekaligus membentuk gambar, baik secara langsung maupun dari mica film dengan bantuan sinar. Bahan afdruk bermacam-macam, diantaranya ada gelatin bihromat. Bahan ini merupakan campuran antara serbuk gelatin dengan kalium dan sitrunsur amoniak likuida. Yang kedua ada krom gelatin. Bahan ini lebih peka terhadap sinar dibanding gelatin bihromat. Bahan afdruk yang ketiga adalah kromatin. Bahan ini memiliki sifat yang sangat peka terhadap sinar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyinaran sangat cepat. Bahan afdruk yang keempat adalah super emulsion vibe. Bahan afdruk yang berupa pasta dapat dibuat dengan mencampur bahan emulsion dengan amonium bihromat dengan perbandingan 100:2. Nah, untuk penghapusnya, kain saring dibersihkan atau dihapus lapisan bahan afdruknya dengan menggunakan soda api. Soda api bersifat sangat mudah bereaksi dengan logam. Oleh sebab itu dijauhkan ya dengan bahan yang mengandung unsur logam. Bahan selanjutnya adalah tinta dan cat sablon. Tinta atau cat sablon yang sering digunakan yang pertama pigmen, merupakan pewarna untuk sablon kain berwarna dasar putih atau terang. Kedua ada orient ink, merupakan pewarna untuk sablon kain berwarna terang dan gelap. Dan ketiga ada foam ink, merupakan pewarna untuk sablon kain yang jika dipanaskan akan menghasilkan sablon timbul. Dan yang keempat ada super white, merupakan pewarna sablon berwarna putih yang khusus untuk kain yang berwarna gelap. Dan yang terakhir ada top coat, merupakan bahan pelapis tinta atau cat sablon agar hasil cetakannya mengkilap warnanya. Media kedua pada cetak saring adalah alat cetak saring. Yang pertama adalah kuas, berguna pada waktu proses afdruk, yaitu pelapisan bahan afdruk pada kain saring. Yang kedua ada alat rakel. Rakel adalah alat untuk pembuatan cetak saring, berguna pada waktu proses pewarnaan. Intinya alat untuk menyapu tinta di atas kain saring. Yang ketiga ada meja sablon. Meja sablon adalah meja yang kegunaannya untuk mengerjakan cetak saring atau sablon. Media cetak saring yang ketiga adalah teknik cetak saring. Secara garis besar, teknik cetak saring dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik afdruk, merupakan cara pembuatan cetakan dengan bahan afdruk, mica film, dan bantuan sinar matahari atau lampu. Yang kedua, ada teknik mencetak, merupakan cara pewarnaan dengan alat rakel yang disapukan sekali atau lebih dan menerobos pori-pori kain saring. Cara yang ketiga untuk membuat karya seni grafis bisa dengan cetak cahaya atau fotografi. Konsep dan fungsi cetak cahaya atau fotografi.
Fotografi berasal dari bahasa Inggris photography, yang berarti gambar yang terbentuk dari cahaya. Nah, fotografi ini mempunyai fungsi di beberapa bidang. Yang pertama, pada bidang komunikasi. Contohnya pada media massa seperti majalah, koran, film, dan televisi. Fotografi juga mempunyai fungsi di bidang perdagangan. Digunakan untuk reklame, iklan, brosur, dan leaflet. Dalam bidang ilmu pengetahuan, fotografi digunakan untuk ronsen. Adapun dalam bidang pendidikan, fotografi digunakan untuk ilustrasi, slide, audiovisual, dan dokumentasi sejarah. Nah, selanjutnya kita bahas media fotografi nih. Media yang pertama bahan fotografi, yaitu film. Film merupakan bahan transparan yang dilapisi bahan pekat cahaya. Berdasarkan warnanya, film dapat dibedakan menjadi dua, yaitu film hitam putih yang menghasilkan gambar hitam putih dan film berwarna yang menghasilkan gambar berwarna. Bahan yang kedua adalah kertas foto. Kertas foto merupakan bahan yang dipergunakan untuk mencetak gambar foto. Kertas foto dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kertas foto hitam putih dan berwarna, dan juga memiliki ukuran yang bervariasi, 2x3 cm, 3x3 cm, dan seterusnya. Media yang kedua adalah alat fotografi. Alat fotografi yang paling utama tentunya adalah kamera. Kamera merupakan ruang atau kotak yang gelap atau tidak tembus cahaya. Dan alat yang kedua adalah pencetak atau printer untuk mencetak fotonya ya. Nah, berikut kita bahas sedikit tentang bagian-bagian penting dalam kamera. Bagian penting yang pertama adalah lensa. Lensa adalah bagian dari kamera yang berfungsi menyalurkan sinar dari luar ke dalam kamera. Nah, ada 5 jenis lensa nih. Lensa yang pertama adalah lensa normal. Lensa normal memiliki jarak fokus antara 50 mm sampai dengan 55 mm. Cocok untuk memotret objek orang, adegan kelompok, pemandangan, dan benda. Lensa yang kedua adalah lensa mikro. Lensa ini cocok untuk pemotretan jarak dekat dengan objek yang kecil dengan maksud dapat menghasilkan gambar yang besar. Cocok untuk memotret serangga, hewan, dan benda-benda kecil. Yang ketiga ada lensa sudut lebar atau mata ikan. Lensa ini memiliki jarak kurang dari 50 mm, cocok untuk memotret objek yang menyeluruh. Lensa yang keempat adalah lensa tele. Lensa ini mempunyai kemampuan untuk mendekatkan pandangan, mempertajam ruang, dan mengatasi distorsi perspektif. Jenis lensa yang terakhir adalah lensa zoom atau disebut dengan lensa vario. Memiliki keistimewaan mampu berubah-ubah mencapai jarak fokus untuk memotret objeknya. Bagian penting kamera yang kedua adalah diafragma. Diafragma merupakan sekeping logam tipis yang berbentuk lingkaran dan terletak di belakang lensa. Bagian penting kamera yang ketiga adalah penemu jarak. Penemu jarak adalah alat untuk mengatur gambar yang dibentuk oleh lensa dari suatu objek agar selalu jatuh tepat di atas film. Bagian penting yang keempat adalah rana. Rana merupakan bagian kamera yang terletak di antara lensa dan tempat film. Rana dapat membuka dan menutup sesuai dengan kecepatan yang diatur. Nah, bagian yang paling penting adalah penyinaran cahaya dan lampu foto, atau bahasa Inggrisnya lighting. Setelah kita membahas bagian-bagian terpenting dari kamera, sekarang kita bahas jenis-jenis kameranya. Yang pertama, jenis kamera berdasarkan cara pengoperasiannya, yaitu ada kamera manual,
kamera otomatis, dan kamera digital. Kemudian, jenis-jenis kamera berdasarkan sistem bidikannya, yaitu ada kamera pengamat, view kamera, kamera pembidik, viewfinder kamera, kamera refleks, refleks kamera, kamera SLR, single lens refleks, dan kamera refleks lensa kembar, twins lens refleks. Selanjutnya, jenis kamera berdasarkan kegunaannya. Ada kamera udara, kamera arsitektur, view kamera flowable, kamera wartawan, view kamera backdrum, kamera Linhof, kamera dalam air, underwater kamera, kamera stereo, kamera 3 dimensi, dan kamera polaroid. Media terakhir dalam cetak cahaya atau fotografi yaitu teknik membuat fotografi. Yang pertama adalah persiapan memotret. Cara memegang kamera. Tangan kanan memegang kamera bagian kanan, sedangkan jari telunjuk menempel pada tombol pelepas rana. Posisi tangan kiri menahan kamera supaya bobot kamera seimbang dan tidak menyebabkan guncangan. Ibu jari dan telunjuk memegang gelang pengatur jarak untuk penajaman objek. Lubang bidik didekatkan pada mata, jempol dan jari telunjuk kiri mengatur jarak objek sehingga gambar menjadi jelas. Posisi membidik, berdiri, jongkok, dan tiarap. Posisi membidik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdiri, jongkok, dan tiarap. Pada posisi berdiri, kaki kiri pemotret agak maju, sedangkan posisi tangan memegang kamera secara horizontal maupun vertikal. Jika posisi kamera lebih tinggi, lutut kaki kiri dan kanan diturunkan. Jangan menundukkan kepala dengan membengkokkan pinggang ke muka. Pada posisi jongkok, kaki kanan pemotret berlutut di tanah atau lantai. Kaki kiri bengkok membentuk siku-siku untuk. Yang kedua, memotret objek. Objek foto di dalam fotografi biasanya berupa benda hidup dan benda mati, serta yang paling sering digunakan sebagai objek fotografi adalah manusia dan alam. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya Cokers Channel semakin berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!